Shalom, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam renungan pagi pada pagi hari ini, tanggal 18 September 2023. Renungan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini yang tertulis dari Rom pasal 3 ayat 25, demikian firman Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita di masa lalu dan masa sekarang dan masa yang akan datang. Perjalanan hidup bangsa Yahudi sebelum Yesus Kristus, mereka sangat kental dengan melakukan hukum Taurat. Bahkan kitab para nabi dan banyak peraturan hukum yang mereka lakukan sejak mereka mengikuti karunia Allah. Tapi kita sudah tiba di zaman Kristus, di mana kita sudah diingatkan supaya kita bukan lagi dibenarkan oleh karena tindakan atau kelakuan kita, tapi kita dibenarkan oleh karena iman. Nah, di dalam firman Tuhan ini sebelumnya juga dikatakan bahwa tiap orang tidak ada satupun yang tidak berdosa. Semua sudah berdosa dan manusia itu adalah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, hanya dengan iman Tuhan membenarkan kita. Iman kepada Yesus Kristus itulah dasar kita untuk semakin yakin bahwa Tuhan itu sangat adil. Tuhan itu sangat melihat bagaimana manusia itu tidak mampu menghapus dosa dengan usahanya sendiri. Itulah yang dikatakan tadi pada tema kita pada pagi hari ini, yaitu Yesus Kristus adalah jalan pendamaian. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa juru damai kita dengan Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang telah menganugerahkan kita bahwa iman kita itulah yang menjadi iman percaya kepada Yesus Kristus. Kita mampu menerima dan menyebut dan menyembah Allah Bapa itu. Oleh karena itu, pada pagi hari ini mungkin kita mengingat bagaimana manusia itu tidak mampu melakukan apa yang telah dilakukannya oleh karena perbuatannya, karena tidak satu orang pun manusia bebas dari dosa. Karena dosa itulah yang membuat orang menjadi hubungannya renggang dengan Allah Bapa. Nah, karena Yesus Kristus sendiri yang datang kepada manusia dan menganugerahkan kepada kita karunia, di mana kita diberi karunia ilahi, kita diberi kekuatan, kita dimampukan, diperdamaikan dengan Allah Bapa itu. Itulah yang membuat kita meyakinkan bahwa hubungan kita dengan Allah Bapa itu hampir tidak menjadi renggang. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jalan damai yang Tuhan Yesus Kristus sudah lakukan melalui karya penyaliban, yaitu kita harus meyakinkan bahwa kita tidak akan pernah ragu lagi bahwa firman Tuhan itu sudah menjadi santapan kita setiap hari, dan kita harus mampu mengikuti apa yang diberi oleh Tuhan. Jadi kita melakukan hukum Tuhan karena kita sudah lebih dulu diselamatkan. Oleh karena itu, karunia yang diberikan oleh Allah, yaitu dianugerahkan kepada kita karunia Allah untuk kita dibenarkan, maka kita bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Itulah renungan kita pagi hari ini. Oleh karena itu, apa yang kita harus bisa ambil? Yang pertama, maknailah salib itu sebagai makna kebenaran dan karunia ilahi Tuhan. Dan yang kedua, kita harus meyakini bahwa karya penyaliban itu adalah di mana kita dikuatkan, menjadi simbol kekuatan kita, karena kita bukan hanya bagaimana kita menerima kesenangan, tetapi kita juga harus mampu menerima penderitaan yang Tuhan sudah lakukan
di dalam karya penyaliban. Dan yang ketiga, kita mempunyai pengharapan. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri memberikan pengharapan buat orang yang percaya, supaya kita tidak ragu-ragu lagi bahwa masa depan kita di saat kita nanti percaya mempercayakan diri kepada Tuhan, maka kita diberi jalan untuk sukses di dalam setiap usaha kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan tetap setia dan tenang di dalam mensyukuri berkat Tuhan dan berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya kita jangan lagi ragu dan tetaplah berdoa setiap saat dan kita memohon kepada Tuhan apa saja yang harus kita minta kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa sorga, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena lewat firman Tuhan pagi hari ini kami diingatkan supaya kami tetap setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau telah memberikan kami kepastian keselamatan melalui karya penyaliban. Tuhan, kami juga bersyukur lewat apa yang Tuhan berikan, Engkau karuniakan kepada kami anugerah keselamatan. Oleh karenanya kami tetap menyembah Engkau, menjadi tidak akan pernah ragu bahwa Tuhanlah satu-satunya yang kami sembah. Berkati kami pagi hari ini Tuhan, untuk mulai beraktivitas mengawali kegiatan kami. Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kekuatan untuk tetap kami semangat di dalam setiap usaha kami. Dan Engkaulah yang beri berkat buat pekerjaan kami dan setiap aktivitas kami. Khususnya anak-anak kami juga kami tetap serahkan ke tangan-Mu, supaya Bapalah yang memberikan kekuatan di dalam setiap belajar beraktivitas. Begitu juga saudara-saudari kami mungkin yang sedang masih bergumul di dalam penyakit, Tuhan Engkau berikanlah kesembuhan. Dan begitu juga dalam pergumulan hidup sehari-hari, Tuhan yang memberikan jalan supaya mereka mendapat jalan keluar, sehingga tetap nama-Mu dipermuliakan di setiap perjalanan hidupnya. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa kepadamu supaya Engkau memberikan rencana yang baik dalam setiap masa depan kami, sehingga Engkau yang menyempurnakan setiap permohonan dan doa kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati.